Kompas Malam bersama saya Mario Sal. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan terkait kampanye pertama yang akan dilakukannya, dirinya masih menunggu pembagian zona kampanye dari KPU Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono di sela kunjungannya ke Pasar Muara Angke, Jakarta Utara, Pasar Minggu sore. Menjawab pertanyaan wartawan soal lokasi kampanye pertamanya nanti, Pramono menyebut masih menunggu pembagian zona dari KPU Jakarta. Meski demikian, dirinya tetap akan berkeliling menemui warga seperti yang telah dilakukannya selama ini. Kampanye hari pertama di mana, Pak? Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami. Setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Ya, seperti hari ini saya udah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Sementara itu, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku siap memasuki masa kampanye. RK mengaku sudah menyiapkan 4 mekanisme kampanye. Di antaranya belusukan bertemu tokoh dan berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan warga Jakarta. Ya, kita ada 4 teknik kampanye. 1 belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu 1 ya. Itu 1 ya. Ya. Kedua, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. 2, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. 3, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar, waktunya lebih panjang sehingga menjelaskan lebih runut. Itu aja. Live debat publik Pilkada Jakarta 2024 akan dimulai tanggal 6 Oktober mendatang. Debat para pasangan Cagup dan Cawagup ini akan digelar sebanyak 3 kali untuk mengetahui lebih lanjut rangkaian pelaksanaan Pilgub Jakarta. Kita sudah terhubung dengan Komisioner KPUD Jakarta, Astri Megatari. Selamat malam, Mbak Astri. Selamat malam, ini Mario. Semua mata tertuju nih, 6 Oktober live debat Pilkada Jakarta, Cagup dan Cawagup. Ini debat digelar, dari informasi yang bisa Anda sampaikan, debat digelar berapa kali dan formatnya seperti apa? Baik, jadi debat itu kan memang merupakan salah satu metode kampanye yang diperbolehkan dalam PKPU kampanye, PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye. Ada beberapa metode kampanye, antara lain pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian iklan, lalu juga ada debat publik dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, debat publik ini merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU DKI Jakarta. Debat akan kami laksanakan sebanyak 3 kali di masa kampanye ini. Jadi kalau masa kampanyenya itu kan berlangsung dari tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Jadi nanti pelaksanaan debat akan ada di rentang waktu itu. Oke, Mbak, ini terkait selain debat juga ini salah satu yang ditunggu adalah pengundian nomor urut karena ini menentukan juga terkait dengan slogan, logonya. Ini pengundian nomor urut akan terjadi kapan dan bagaimana rangkaiannya? Baik, jadi tadi pagi kami sudah melakukan penetapan pasangan calon, di mana ada 3 pasangan calon untuk Pilkada DKI Jakarta. Kemudian besok kami akan melakukan pengundian nomor urut yang harus dihadiri oleh ketiga pasangan calon tersebut. Rencananya kami akan laksanakan besok jam 7 malam, lokasinya di kantor KPU DKI Jakarta. Persiapan sudah kami lakukan, tadi juga kami sudah melakukan gladi untuk jalannya atau alur untuk pelaksanaan pengundian nomor urut besok. Jadi pengundian nomor urut ini akan dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan SOP yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, yaitu yang pertama kita akan mengundi untuk nomor antrian terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mengundi nomor urut. Jadi seperti itu. Pilgub Jakarta ini mengingatkan kita juga pada Pilpres kali lalu. Apakah mungkin saja dari pengundian hingga debat nanti formatnya akan sama seperti Pilpres atau gimana, Mbak? Untuk pengundian nomor urut ini formatnya sama seperti pada saat Pilpres ya. Jadi kita menyelenggarakannya sesuai dengan SOP. Jadi sudah ada SOP yang dikeluarkan oleh KPU RI sehingga formatnya hampir sama dengan pada saat Pilpres yang kemarin. Itu sama di seluruh Indonesia formatnya untuk pengundian nomor urut ini. Sementara itu untuk debat, kami rencananya masih akan merumuskan tema-tema untuk masing-masing debat.
kita kan tahu bahwa tema-tema untuk debat ini harus sejalan dengan visi misi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang sudah disusun oleh Bapeda DKI Jakarta. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk menggali apa saja ide-ide, apa saja gagasan yang dimiliki oleh para paslon ini dalam rangka untuk mengembangkan kemajuan di DKI Jakarta. Berarti Gitu. debat akan mengambil tema terkait dengan visi misi pembangunan di Iya. masing-masing daerah, Mbak. Di masing-masing daerah, betul. Sehingga nanti paslon bisa mengeluarkan strategi-strategi mereka apa saja. Ada permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta juga akan kami gali di situ sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui apa yang dimiliki visi misinya oleh pasangan calon ini untuk kemajuan Jakarta ini. Oke, Gitu. Mbak, ini terkait dengan pengamanan. Ini setiap calon akan seperti apa kalau dari aturan KPUD sendiri? Untuk pengamanan tadi kami sudah melakukan serah terima ya dari Polda Metro Jaya kepada KPU DKI Jakarta untuk pengamanan masing-masing pasangan calon. Untuk masing-masing pasangan calon ada 40 orang yang akan bertugas untuk mengawal dan mengamankan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon mulai hari ini sampai nanti berakhirnya tahapan di Pilkada. Oke, Mbak, ini kita kulik sedikit lagi terkait dengan debat itu. Tadi Ya. Mbak Astri sudah memberikan penjelasan terkait dengan tema yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Pilpres karena lebih nasional Pilpres, tetapi kalau daerah Pilkada akan lebih ke visi misi pembangunan daerah. Tapi kalau dari format rangkaian acara debatnya, apakah sama akan seperti Pilpres atau bagaimana? Kurang lebih sama. Jadi untuk durasi kami merancang sekitar 150 menit total durasinya dengan 30 menit untuk jeda iklan dan pelaksanaan debat 120 menit. Jadi ini hampir sama dengan pada saat Pilpres kemarin ya. Kemudian segmennya juga akan dibagi menjadi 6 segmen dan jalannya debat akan dipandu juga oleh moderator. Nah, ini yang formatnya juga hampir mirip dengan debat Pilpres lalu. Cuma bedanya kalau debat Pilpres kemarin dilaksanakan 5 kali, nah kali ini kami laksanakan 3 kali sesuai dengan PKPU. Oke, ini terakhir Mbak terkait dengan koordinasi semua pihak yang mungkin akan menyukseskan kampanye dan juga debat dari DKI Jakarta sendiri, bagaimana? Sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait? Baik, tentunya pelaksanaan pilkada ini kan kita tidak lepas dari dukungan dari seluruh elemen ya, baik dari stakeholder, kemudian juga penyelenggara yang lain seperti Bawaslu, DKPP, juga masyarakat. Nah, ini yang sudah kita lakukan koordinasi yang secara intensif, kemudian sosialisasi juga kami akan masifkan kepada masyarakat, khususnya sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye. Jadi kita ingin masyarakat Jakarta menggunakan masa kampanye mengenal lebih dalam lagi mengenai ketiga pasangan calon yang maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pun juga diimbau untuk tidak ada kampanye yang mengandung isu sara dan kampanye yang Betul. dilarang oleh KPU sendiri ya, Ya. Mbak. Betul, itu pasti. Jadi memang hal itulah yang akan nanti kami serukan terkait dengan kampanye damai. Jadi nanti di tanggal 24 September kami akan lakukan deklarasi kampanye damai dengan mengundang ketiga pasangan calon dan juga para pendukungnya. Bersama-sama kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada di DKI Jakarta ini supaya suasananya aman, kondusif, dan semuanya berlangsung dengan damai. Oke, terima kasih Mbak Astri Megatari atas apa yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Malam akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya terkait 3 pesawat milik TNI